Udah deh, jangan gaya-gayaan deh. Udahlah, kalian ubah aja cara mengeja kalian, jangan menggunakan ejaan bahasa Inggris. Semakin kalian bingung dengan bagaimana kalian mengucapkan kosakata itu. Sebagai contoh tuh, naturalisasi. Kalian kesulitan mengucapkan kosakata itu. Naturalisasi. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru mampir di kanal ini dan bertanya mengapa saya menggunakan kosakata Malaydes, teman-teman bisa melihat penjelasannya di video yang ini. Dan untuk teman-teman yang bertanya mengapa saya menggunakan kalimat Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, teman-teman bisa melihat penjelasannya di video yang ini. Teman-teman, sebelum saya membahas dua kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia. Saya sering dengar orang Malaysia nyebut kata dekat. Kalau diperhatikan sepertinya maksudnya bukan dekat, tapi di kalau bahasa Indonesia. Benar nggak sih? Benar. Orang Malaydes itu kalau berbicara, saya berjumpa dia dekat hotel. Maksudnya di hotel. Kalau untuk orang Indonesia dekat hotel ya berarti mungkin di halaman hotel, di tempat parkir hotel, begitu kan ya. Kalau di Malaydes itu kalau dikatakan dekat hotel ya bisa di dalam hotel, bisa di dalam kamar hotel, bisa di lobi hotel, pokoknya suka-suka mereka aja. Oleh karena itu, kalau kita membaca beberapa komentar dari warganet Malaydes, mereka kan itu ada menuliskan ya, kat gitu ya, KAT itu. Itu maksudnya singkatan dari dekat. Ai jumpa you kat mana? Jadi maksudnya, aku ketemu kamu di mana? Tapi karena mereka ingin mengatakan kat itu dekat, saya mau ketemu kamu di dekat mana? Gitu. Kat ke LCC. Nggak banget deh bahasanya, nggak ada standar banget ya. Ternyata penyusun kamus Malaydes itu kreatif. Bener, kalau nggak kreatif, mereka nggak ngambil cawe-cawe kosakata dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin kosakata dobol juga ada di Kamus Rompak Bahasa Melayu Malaydes, Pak D. Nah, ini beliau mengomentari karena di dalam video saya sebelumnya, saya berbicara tentang kosakata modal, di mana ada kosakata modal di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata modal. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes itu lebih Jawa, bahkan lebih Sunda. Karena kosakata modal itu juga digunakan oleh teman-teman kita yang bersuku bangsa Sunda. Jadi ini terbukti Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ini lebih Jawa, lebih Sunda ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bukti untuk kesekian kalinya bahwa kamus yang sedang mereka buat itu bukanlah Kamus Bahasa Melayu, tapi Kamus Bahasa Malaydes atau Kamus Bahasa Melayu Rojak. Mengapa? Kalau kita berbicara tentang bahasa Melayu, coba aja kita tanyakan kepada teman-teman kita yang berada di Riau, Kepulauan Riau, bahkan yang ada di Kalimantan, di Pontianak, atau yang ada di Palembang, yang ada di Jambi, yang ada di Bengkulu. Coba aja tanyakan mereka, apakah dalam bahasa Melayu mereka ada kosakata modal gitu? Nggak ada. Ada kosakata mumet, ngising? Nggak ada. Ada gitu kosakata hospital? Nggak ada. Ada gitu kosakata convocation? Nggak ada. Nah, bagaimana bisa Malaydes mengatakan bahwa ini kamus bahasa Melayu yang paling otentik kalau isinya itu mengambil semua unsur-unsur yang ada dari Indonesia, dari Jawa, dari Sunda, dari Minang, dari Indonesia Belanda? Kalian ingin mengatakan bahwa itu bahasa Melayu? Nah, jadi saya harus bertanya dong, definisi Melayu kalian itu apa sih sebenarnya?
Kalau menurut konstitusi kalian kan Melayu itu adalah apa? Harus beragama Islam, bercakap bahasa Melayu, kemudian apa? Adat istiadat Melayu. Nah, bercakap bahasa Melayu, tapi bahasa kalian aja ada bahasa Jawa, ada bahasa Minang, ada bahasa Indonesia Belanda, ada bahasa Inggris. Jadi, bahasa Melayu yang mana yang kalian bicarakan ini? Pertanyaan dari warganet Indonesia itu kan bertanya, apakah ada kosakata dobol? Jangan-jangan ada kosakata dobol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Mari kita lihat definisi kosakata dobol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dobol itu adalah bahasa dari Jakarta atau Betawi. Berlubang, tentang karung, dan sebagainya. Apakah ada kosakata dobol di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Definisi pertama itu disinonimkan dengan double. Oke. Definisi kedua, berlubang atau bocor, karung guni. Dituliskan itu kosakata bahasa Jakarta. Sama nggak definisi kedua dari kosakata double di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini dengan definisi kosakata double di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Jelas banget nyonteknya. Ya, apalagi tertulis itu kosakata bahasa Jakarta. Apakah kosakata double dengan bermaksud berlubang atau bocor di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini digunakan oleh warga Maledes? Tidak. Apakah warganet Maledes mengenal kosakata double di dalam kosakata mereka? Saya yakin warganet Maledes yang menonton video ini juga kaget. Buset dah. Ada kosakata double di dalam kamus gue. Kalau kosakata double itu tidak digunakan, lantas untuk apa kosakata double itu ada di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Apakah kosakata double itu digunakan atau tidak? Itu tidak ada masalah. Yang penting suatu saat nanti kalian bisa mengklaim, oh, sebenarnya bahasa Indonesia itu mengikuti bahasa kami. Ini buktinya kami punya kosakata double di dalam kamus kami. Walaupun kalian tidak pernah menggunakan kosakata itu. Udah, kalian ngaku aja bahwa kalian memang tidak pernah menggunakan kosakata double. Oh, dasar double. Kalau itu udah bahasa Jawa ya. Nah, kan tadi tertulis tuh bahwa di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu double itu disinonimkan dengan double. Nah, mari kita lihat definisi double di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dobel, ya, mungkin membacanya dobel ya. Dobel ini adalah suku bangsa yang berasal dari atau mendiami wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Jadi untuk teman-teman yang berasal dari Indonesia Timur atau yang daerah yang berasal dari Provinsi Maluku, tolong tuliskan di kolom komentar bagaimana mengucapkan kosakata ini. Apakah dobel, double, atau double gitu ya? Tolong dituliskan di dalam kolom komentar. Definisi kedua dari dobel tadi, itu adalah bahasa yang dituturkan oleh suku dobel. Ada kosakata double. Coba perhatikan teman-teman ya, huruf E-nya itu kan ada topinya tuh di atas. Berarti kalau ada topi di atas, berarti E-nya itu E pepet ya. Double, yaitu satu, rangkap dua. Kemudian yang kedua, lipat dua. Yang ketiga, dua sekaligus. Jadi diberikan contoh bulan ini uang sekolah harus dibayar double. Kemudian yang ketiga, kembar. Saya tidak suka yang double seperti ini. Saya ingin dua tapi berlainan. Itu contohnya. Dan yang kelima, itu adalah istilah olahraga yang bermaksud bermain berpasangan, bermain ganda. Jadi kalau kita tuh kalau dalam bulu tangkis kan ada namanya bermain tunggal dengan bermain ganda. Dan sering juga dikatakan bermain double. Sekarang mari kita lihat. Apa definisi double di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Double, dituliskan itu bahasa Indonesia. Mana Abdul Muati yang koar-koar mengatakan, mana ada itu bahasa Indonesia? Ini ada bahasa Indonesia di dalam kamusmu. Berpasangan, buka kurung, rangkap, tutup kurung. Kemudian kembar,
2 kali. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Ada kerancuan nggak? Ada. Mengapa? Karena di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dituliskan berpasangan, kemudian buka kurung, rangkap, tutup kurung. Berpasangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bermaksud untuk istilah olahraga. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu terlihat dengan jelas perbedaannya. Namun, kerancuannya ini mulai terlihat di sini. Kemudian di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dituliskan mendobelkan, membuat berpasangan, seperti melipat, mengembarkan, merangkapkan. Pertanyaannya, mana sinonim dobol pertama kalian tadi? Kok nggak dituliskan sinonim double itu dobol? Saya bermain dobol. Hal yang menarik lagi, teman-teman. Oke, kalau di Indonesia kita mengatakan pemain ganda, betul? Jadi artinya dia bermain double, gitu, pemain double. Di Maledes, mereka tidak mengatakan pemain ganda. Mereka mengatakan pemain beregu. Di sini agak rancunya. Ketika kita di Indonesia, kan ada yang namanya Piala Thomas, Piala Uber ya, untuk bulu tangkis. Piala Thomas itu untuk yang laki-laki, untuk yang putra, Piala Uber untuk yang perempuan. Nah, di Indonesia itu kita mengatakan kejuaraan beregu. Beregu itu maksudnya di dalam Piala Thomas itu yang dipertandingkan adalah 3 tunggal, 2 ganda putra. Di Maledes, saya nggak ngerti itu. Mereka ingin mengatakan kalau kejuaraan Piala Thomas itu, kompetisi Piala Thomas itu mereka mengatakan apa ya? Karena untuk ganda putranya mereka udah mengatakan beregu kan. Ayo, kepada warganet Maledes, kalian bisa menuliskan nggak di kolom komentar? Nggak mungkin kalian mengatakan beregu, karena definisi beregu kalian itu maksudnya double menurut kalian. Tuliskan, jangan ngamuk-ngamuk, jangan tantrum ya. Pusing nggak lo? Ya udah, biarin aja, lu aja yang pusing. Kenapa gua harus pusing ya? Kosakata kedua. Nah, ini menurut saya kosakata yang gile, ngawur banget yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Kosakata itu adalah pesisir. Pesisir itu adalah tanah datar berpasir di pantai, di tepi laut. Apakah ada kosakata pesisir di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Wah, kalau warganet Maledes pasti ngomong, ya pasti ada. Sabar. Sabar ya, gue tampolin bentar lagi loh. Didefinisikan, kawasan pantai yang datar dan berpasir. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Teman-teman perhatikan, ada definisi kedua dari kosakata pesisir di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Apa definisinya? 1. Bahasa Indonesia Belanda, penumpang kapal. What? Pesisir penumpang kapal? Definisi kedua, dituliskan kosakata Jakarta. Orang yang masuk ke kedai dan lain-lain untuk membeli, melihat-lihat, dan lain-lain. Hah? Warganet Maledes pesisir ke Pondok Indah Mall. Gitu. Maksud lu pelesir kali? Saya nggak ngerti ya. Yang dimaksud dengan pesisir di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes untuk definisi kedua, orang yang masuk ke kedai dan lain-lain itu, saya nggak tahu mereka ngarang itu dapatnya dari mana itu, saya nggak tahu. Yang saya tahu memang ada yang namanya kosakata pelesir. Tapi pelesir itu bukan berarti harus masuk ke toko, begitu kan ya? Pelesir itu bisa aja jalan-jalan, menikmati alam, menikmati gunung. Oh, dia lagi pelesiran, lagi jalan-jalan gitu. Jalan-jalan kan bukan harus ke toko, begitu kan ya? Kepada warganet Indonesia, mungkin ada yang pernah lama tinggal di Jakarta, tolong dong tuliskan di kolom komentar apakah memang ada penyebutan kosakata pesisir dengan maksud orang yang masuk ke toko dan lain-lain untuk membeli atau melihat-lihat. Tolong ya teman-teman dituliskan di kolom komentar, karena ini untuk pembelajaran kita bersama.
Nah, saya ingin merujuk kepada definisi pertamanya tadi, penumpang kapal itu. Saya itu penasaran, teman-teman. Ini gimana ceritanya orang yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini kok bisa mengatakan pesisir itu bahasa Indonesia Belanda dan dimaksudkan itu penumpang kapal. Akhirnya apa, teman-teman? Gampang, teman-teman. Kita cari aja menggunakan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita langsung mengetahui kok menggunakan kecerdasan buatan. Dalam bahasa Belanda, istilah untuk penumpang kapal tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut adalah beberapa istilah yang umum digunakan. Istilah umum pertama, schepeling. Secara harfiah berarti orang yang ada di atas kapal. Namun kata ini sekarang lebih sering merujuk pada kru atau anggota awak kapal. Kedua, pasasier atau pasajer ya. Mungkin pasajer, tapi mungkin dalam bahasa Belanda mungkin disebutkan pasasier ya. Ini adalah kata yang paling tepat dan paling sering digunakan untuk merujuk pada penumpang, orang yang membayar untuk perjalanan. Nah, udah mulai deket kan? Di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes tadi mengatakan pesisir, penumpang kapal. Di dalam hasil temuan saya dari kecerdasan buatan itu tertulis pasajer ya. Dan itu dikatakan itu penumpang kapal. Akhirnya apa dong, teman-teman? Saya iseng-iseng aja, saya coba ubah-ubah aja itu dari kosakata pasajer tadi di dalam bahasa Belanda. Saya mencoba mengubahnya yang lebih sesuai dengan lidah orang Indonesia. Akhirnya ketemu dong, teman-teman. Apa kosakata itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pasasir. Definisi pasasir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penumpang kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Nyambung nggak dengan pasasier yang dituliskan di dalam bahasa Belanda tadi? Nyambung. Artinya apa, teman-teman? Yang menyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini tidak bisa membedakan antara pasasir dengan pesisir. Makanya kalian itu mengeja jangan sok ke Inggris-Inggrisan. Ini nih masalahnya. Pasasir kok bisa jadi pesisir? Udah deh, jangan gaya-gayaan deh. Udahlah, kalian ubah aja cara mengeja kalian. Jangan menggunakan ejaan bahasa Inggris. Semakin kalian bingung dengan bagaimana kalian mengucapkan kosakata itu. Sebagai contoh tuh, naturalisasi. Kalian kesulitan mengucapkan kosakata itu. Pada masa hadapan, sebarang permohonan naturalisasi atlet ataupun pemain yang dicadangkan oleh naturalisasi. Naturalisasi. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah!